Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kalbun Salim yang kami banggakan, alhamdulillah pada hari ini hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023, insyaallah siang hari ini kita akan berbincang-bincang dengan narasumber kita, yaitu Al-Ustaz Muhammad Nur Fatoni MA. Beliau adalah konsultan kami, yaitu konsultan Yayasan Kalbun Salim untuk di bidang agama Islam. Beliau adalah lulusan S2 Universitas Ummul Qura Makkah. Apa tema yang akan kita bahas pada siang hari adalah alam semesta tunduk pada Allah Subhanahu wa taala. Baik Ustaz, secara singkat nanti silakan antum bisa memperjelas, bisa menjelaskan secara detail apa maksud dari alam semesta tunduk pada Allah Subhanahu wa taala. Tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau kita mau melihat lagi dengan Al-Quran surat Al-Ahzab, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna 'aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibali fa'abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula." Di situ Allah Subhanahu wa taala memberikan penawaran yang namanya ard itu adalah penawaran, dan penawaran itu bisa diterima dari Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan as-samawat, memberikan al-ard, kemudian al-jibal, semua pakai alif lam. Wa hamalal insan juga semuanya pakai alif lam. Dan alif lam itu semuanya untuk jenis mana? Untuk apa? Untuk sebagai sebuah jenis. Maka mereka diberikan penawaran oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan amanah. Tapi kita tahu yang namanya amanah bisa diterima atau bisa ditolak. Sama seperti ada sebuah penawaran. Ketika saya menawarkan sebuah barang, ini saya sebuah barang, maka mungkin Mas Zain bisa menerima atau bisa menolak. Orang kalau logis, orang kalau berpikir pasti akan melihat ketika saya memberikan sesuatu, pasti akan berpikir setelah saya diberi ada manfaat buat saya atau tidak. Ketika ada manfaat akan diterima, tapi ketika membawakan madarat pasti akan diterima. Begitu juga dengan yang namanya apa? Begitu juga dengan langit, bumi, dan juga gunung. Ketika melihat yang namanya akibatnya yang seperti itu, mereka lebih memilih apa? Memilih untuk tidak menerima, memilih untuk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa? Sesuai dengan aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka semuanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, jadi semua perintah dari Allah Subhanahu wa taala mereka jalankan. Mereka tidak punya hak, mereka tidak memberikan kewenangan untuk apa? Untuk menolak dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya ada perbuatan manusia, kemudian alam tidak mau menolak, alam itu berbeda, maka mereka tidak punya hak. Maka karena apa? Mereka tidak diberikan keleluasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk patuh, untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kalau kita secara logika sendiri, kita satu kelas. Ketika kita satu kelas, ada satu orang yang nggak patuh, semuanya menggunakan kewajiban. Kemudian ada satu yang ramai, bukankah kelas yang besar, murid-murid yang lain juga akan jengkel. Ketika akan jengkel, bukankah akan memberikan hukuman kepada murid tersebut? Begitu juga dengan yang namanya manusia, dengan alam semesta. Tapi alam semesta memang tadi ketika memilih untuk apa? Memilih ashfaqna minha fa'abaina ayyahmilnaha wa ashfaqna minha. Karena mereka takut di situ. Mereka tidak mau menolak karena mereka takut. Karena mereka tahu dari konsekuensinya seperti apa. Ketika konsekuensinya seperti apa, maka mereka mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun manusia seperti itu, mereka nggak punya hak untuk apa? Nggak punya hak untuk menolak di situ. Nggak punya hak untuk apa?
tidak patuh terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika seperti itu, maka muncul, apakah manusia, apakah alam semesta, ketika mereka abai, mereka menolak, mereka juga asfak nantinya, dan juga mereka takut, apa muncul pertama, apakah mereka juga memiliki pikiran, apakah mereka juga bisa mengucapkan untuk menolak di sini? Yang diberi akal ini kan dalam pemahaman kita ini adalah manusia, Ustaz. Karena memang ada hawa nafsu juga dan ada akal, hingga ada sifatnya bisa menerima atau menolak. Nah, ini yang mungkin bisa antum jelaskan secara detail nanti. Juga akan konsep berkaitan apakah bagaimana, kan sering kita mendengar bahwasanya ada alam semesta ataupun makhluk selain manusia itu juga bertasbih. Nah, bagaimana konsepnya itu nanti untuk bisa membahas. Maka kalau kita lihat yang namanya manusia, nanti di dalam kata amanah di sini, amanahnya itu apa? Maka ulama tafsir bukan beberapa pendapat sampai 20 pendapat ada yang mengatakan amanahnya untuk terima atau tidak. Amanahnya itu adalah apa? Digunakan atau tidak. Bahkan kadang-kadang kita melihat ketika kita menisbahkan sesuatu pada hewan, kadang-kadang kita melihat perbuatan yang jelek pasti akan dinisbahkan pada perbuatan sebuah hewan. Kalau kamu seperti himar, padahal apa sih salahnya himar? Dan kita lihat apakah sebuah yang menisbahkan seperti itu karena himarnya yang tidak berakal atau yang seperti apa? Padahal kalau kita lihat himar seperti halnya kalau kita lihat seperti di dalam surat Al-Jumu'ah, matalul ladzina humilut tawrata tsumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmil asfara. Kenapa kok disebutkan matalil himari yahmilu asfara? Karena mereka diberikan yang namanya Taurat, mereka hanya dipikul, mereka hanya diinginkan, tapi tidak dijalankan. Tapi apakah ayat di situ sebagai apa? Sebagai celah terhadap himar? Jawabannya tidak. Karena memang himar secara tabiatnya, secara asalnya itu memang diciptakan hanya untuk apa? Hanya untuk apa? Untuk membawa. Bukan untuk berpikir untuk membuka kitab. Maka yang salah bukan apa? Yang salah bukan himarnya. Karena himar sesuai apa? Sesuai dengan tabiatnya. Yang salah adalah yang membebankan dia sesuai dengan apa? Sesuai dengan manusia. Dan di situ ada kesalahannya. Maka nggak bisa kita katakan yang namanya hewan itu apa nggak berakal. Memang itu mereka tidak berakal karena memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan aturannya. Maka saya kasih contoh. Ketika manusia berpikir, nanti yang namanya amanah ada yang selalu mengatakan itu adalah akal. Ketika yang seperti itu, maka manusia akan berpikir tentang masa depan dan lain sebagainya. Bisa berpikir mana yang buruk dan begitu. Sedangkan yang namanya makhluk yang lain, di dalam ayat tadi disebut ada yang namanya langit, bumi, gunung. Walaupun kita lihat itu adalah semuanya adalah tidak mati. Kalau menurut kita itu adalah semuanya tidak mati. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika memberikan di situ berarti bukan ada yang namanya semua ada sesuatu yang sama-sama. Berarti ketika Allah memberikan amanah di situ kepada langit, kepada bumi, kepada gunung, kepada manusia, bukankah di situ mereka semua sejajar? Ketika sejajar, bukankah ada sesuatu yang sama di situ? Masih ada sesuatu yang sama, walaupun itu berbeda. Sama seperti halnya kalau kita lihat orang mempunyai bahasa Indonesia, walaupun sama-sama bahasa Indonesia, ada sesuatu yang bisa paham, ada sesuatu yang tidak bisa dipahami. Sama seperti kalau orang punya bahasa Jawa, ada yang bisa dipahami, ada tidak. Tergantung dari kebiasaan, tergantung dari kekuatan dia, kemampuan dia untuk bisa memahami. Sama seperti halnya dengan manusia. Manusia belum tentu bisa memahami yang namanya apa. Bisa berarti bahasanya dari memahami kelakuan atau perbuatan dari gunung, perbuatan dari bumi dan lain sebagainya.
Tapi kalau kita lihat di sini, kita nggak bisa mengukur yang namanya perbuatan gunung, perbuatan langit, bumi, gunung dengan pemikiran kita. Karena kita itu kalau menanya, apakah bagaimana ngomongnya gunung, bagaimana berbicaranya langit, bagaimana berbicara bumi, apakah bisa berbicara dengan kita? Itu adalah suatu pertanyaan yang sebenarnya suatu pertanyaan yang nggak butuh jawaban. Karena apa? Karena manusia nggak akan mungkin bisa di situ. Yang bisa mengetahui itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di situ kita lihat di dalam awalnya juga inna aradna. Fa'ilnya dari perbuatan, pelaku dari perbuatan dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah yang menciptakan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui tentang perbuatan dari gunung, perbuatan dari langit, perbuatan dari di sini. Maka di situ kalau kita lihat, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memampukan seseorang, maka akan bisa apa? Maka akan bisa memahami dari bahasa mereka. Maka kalau tadi disebutkan semua yang ada di langit, semua ada yang itu semua itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu benar. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mengetahui. Kecuali apa? Kecuali kalau memang orang tersebut diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahasa, diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kemampuan untuk mengetahui dengan bahasa mereka, untuk mengetahui dengan apa yang mereka lakukan, maka disitulah mereka bisa. Contohnya Nabi Sulaiman. Nah, Nabi Sulaiman, kalau kita berbicara dengan Nabi Sulaiman dengan burung bedul bisa berbicara tentang dia memberikan apa? Memberitahu yang namanya di Sabah itu ada yang namanya Ratu Bilqis yang mereka menyembah matahari. Berarti apa? Burung itu tahu mana syirik, mana tauhid. Betul. Ketika tahu mana syirik, mana tauhid, berarti burung mempunyai apa? Pikiran yang seperti itu. Ketika burung mempunyai di situ Nabi Sulaiman apa? Nabi Sulaiman bisa mengerti karena apa? Diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala memahami apa yang baca dari burung tersebut. Maka secara fitrahnya yang namanya hewan, yang namanya alam semesta, semuanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahu mana yang benar, tahu mana yang maka semuanya bertasbih benar. Maka tinggal kita tarik lagi tinggal bagaimana ketika manusia menerima di situ, menerima yang namanya menerima amanah, maka akan dua. Ketika menerima amanah, dia mengerjakan. Kemudian ketika diambil amanahnya, dia bingung. Ketika dia menerima amanah, tidak dikerjakan. Kemudian ketika diambil, dia bingung. Maka di situ orang kafir, orang-orang munafik. Tapi ketika diberikan amanah, kemudian dia laksanakan, dia ikuti, maka di situ termasuk orang yang beriman. Maka di sini akan masuk di dalam golongan sama seperti halnya yang tadi, satu frekuensi dengan yang namanya alam semesta. Maka ketika satu alam semesta, ketika manusia satu frekuensi dengan alam semesta, yaitu bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan muncul dalam ayat lain, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Maka muncul barokah. Kenapa kok bisa muncul barokah? Ketika manusia itu apa? Manusia satu frekuensi dengan alam semesta. Ya, kalau alam semesta sudah jelas satu frekuensi, alam semesta tidak bisa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tinggal kemana? Tinggal kepada manusia. Maka manusia akan ada muncul, mau beriman atau tidak, mau percaya atau mau tidak, mau mengerjakan atau tidak. Maka mungkin yang terakhir, innahu kana zaluman jahula. Kenapa kok manusia disifati zaluman jahula? Orang yang zalim dan orang yang bodoh. Sekarang kalau orang yang zalim itu kan pasti zalim itu adalah lawan dari tidak adil. Ketika kita tidak adil, biasanya kalau kita berpikir yang namanya tidak adil itu berbuatan dengan yang namanya orang lain. Tapi nggak selamanya seperti itu.
Maka kenapa kok dinamakan sampai orang yang nggak ada, orang yang tahu ini dan orang yang apa? Dan orang yang bodoh karena masalah dirinya sendiri saja dia tidak bisa. Maka dinamakan orang sama seperti ada. Kalau saya kasih contoh yang gampang, ketika kita tahu di dalam diri kita ada kemaslahatan, kemudian kita tinggalkan karena hawa nafsu kita. Bukan dari situ berarti kita dolim terhadap diri kita dan malah lebih bodoh sendiri karena buat kita malah kita tinggalkan. Maka sifat-sifatnya apa? Sifat sudah dolim dan sifatnya sudah karena manusia tidak berpikir seperti itu. Manusia mau apa? Mau mengorbankan kenikmatan yang ada di kenikmatan akhirat hanya untuk kenikmatannya juga yang hanya sementara. Padahal itu kembali kepada dirinya. Maka kalau sudah seperti itu, buat dirinya saja dia sampai seperti itu, apalagi buat orang lain. Maka disifati selain dia dolim, maka dia sebagai seorang yang dolim. Maka akan salah satu dolim yang paling besar adalah dolimnya manusia terhadap diri sendiri, yaitu apa? Syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna syirka la dzulmun 'adzim. Kenapa syirik itu dulu yang ada pada dirinya sendiri aja dia apa? Dia nggak merawat dirinya sendiri. Maka itu adalah sebuah kedoliman yang apa? Kedoliman yang benar-benar bodoh karena buat dirinya sendiri saja dia apa? Dia nggak pikirkan apalagi untuk orang lain. Maka disuruh ditutup apa ditutup innahu karena dulu manjablah. Kenapa pakai dulu bukan dolim? Dulu itu adalah sifat mubalah, berarti benar-benar dia dolim, dia juga benar-benar dolim. Kenapa? Untuk dirinya sendiri saja tidak apa. Gimana Mas? Nah, ini menarik sekali ya. Ternyata alam juga kita harus bisa sama frekuensi dengan alam, Ustaz ya. Di dalam Al-Quran juga disebutkan ada satu surat bahwa kerusakan di dunia itu lebih banyak didominasi oleh perbuatan tangan manusia, yaitu dhahrul fasad fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas dan seterusnya. Tersebut di dalam surat Ar-Rum ayat 41. Bagaimana pendapat antum terkait hal ini dan berkaitan dengan manusia harus menyamakan frekuensi dengan alam? Tadi sudah saya sebutkan bahwa yang namanya alam semesta itu tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena alam semesta lebih memilih tidak mau menerima amanah tadi. Ketika lebih memilih tidak mau menerima amanah tadi, maka alam semesta mengikuti aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika mengikuti aturan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka alam semesta semuanya berjalan sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala itulah yang maha sempurna. Maka kalau kita lihat dari awal penciptaan sampai sekarang tidak akan kita lihat bahwa yang namanya bintang bertabrakan. Tidak ada yang namanya matahari terbit dari barat kembali kecuali nanti pada hari kiamat keinginan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang namanya kerusakan. Akan tetapi ketika suatu alam manusia masuk di dalam di situ dan manusia mempunyai tadi memegang amanah, bisa mengerjakan, bisa beriman dan juga tidak, bisa mengerjakan perintah Allah dan tidak, maka terjadilah yang namanya kerusakan. Maka berapa aturan manusia yang bertentangan antara satu aturan dengan aturan yang lain. Maka untuk kembali menyempurnakan, ketika manusia menjadi khalifah di muka bumi, maka sebenarnya manusia diperintahkan untuk satu frekuensi dengan alam. Maka Islam dinamakan salah satunya Islam dinamakan dengan Islam itu adalah ketika patuh tunduk kepada aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena aturan itu cuma ada dua, yaitu if'al wala if'al aw la taf'al. Kerjakan atau jangan dikerjakan. Cuma ada dua di situ dan aturan Allah Subhanahu wa ta'ala cuma ada dua di situ.
Maka ketika pekerja disuruh untuk kerjakan perintah Allah, jangan dikerjakan, hanya tinggalkan apa yang dilarang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alam semesta tidak punya yang seperti itu, karena mereka memang diciptakan oleh Allah sesuai dengan apa? Sesuai dengan aturan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka akan mengikuti kesempurnaan dari apa? Dari ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bintang gak ada yang namanya bintang tabrakan, karena sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti apa? Hujan dan lain sebagainya itu semua kembali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita contoh lebih berdekatan dengan kita. Ketika kita ingin beristirahat, bukankah kita akan disambut dengan alam? Ketika kita beristirahat, ingin mencari ketenangan, kita akan melihat apa? Di sungai dapat ketenangan. Karena di situ sejatinya apa? Sejatinya kita sama satu frekuensi dengan alam itu. Namun ketika manusia sudah masuk di dalam alam itu, sungai dibikin keruk dan lain sebagainya, maka akan terjadi yang namanya kerusakan. Maka disitulah yang membuat kerusakan apa? Ketika manusia melakukan perbuatan seperti itu. Maka sebenarnya manusia, maka muncul sebuah pertanyaan, apakah berarti manusia tidak boleh melakukan sesuatu? Jawabannya boleh, tapi harus sesuai dengan apa? Sesuai dengan aturan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan mempertimbangkan berbagai macam aspeknya. Tapi manusia adalah seseorang yang lemah, orang yang dolim, orang yang jahil. Maka di situ setiap muncul yang namanya apa? Muncul yang namanya hawa nafsunya. Ketika mendahulukan hawa nafsu, akan terjadi yang namanya apa? Akan terjadi yang namanya kerusakan di sini. Walaupun memang semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kenapa sih ada banjir besar? Kalau kita kasih contoh lagi, kenapa kok ada banjir? Kenapa? Apakah ada kaitannya dengan yang namanya perbuatan besar? Saya bilang mungkin bisa jadi ada kaitannya dengan perbuatan manusia. Maka dengan di dalam ayat tadi disebutkan tentang kerusakan dari kehidupan manusia. Sekarang kalau kita lihat, kalau Nabi bagaimana dihancurkan di sini? Bagaimana dia berbuatan seperti ini? Dari berbuatan amal, dari berbuatan sholat, berbuatan maksiat dan lain sebagainya. Akan apa? Alam semesta ada di sini. Maka sebenarnya alam semesta apa? Alam semesta sudah siap untuk apa? Sudah siap untuk menghancurkan di sini, karena apa? Tidak sefrekuensi. Maka kalau kita lihat contoh gampangnya, kalau kita tadi satu kelas, ada satu orang yang ramai, yang tidak mengikuti dari aturan gurunya, maka murid yang lain akan terganggu. Ketika dia terganggu, dia bisa melakukan sesuatu terhadap murid tersebut. Maka sebenarnya kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kebebasan kepada makhluknya, kepada alam semesta, ketika melihat manusia tidak satu frekuensi, bisa jadi mereka akan terjadi banjir dan lain sebagainya. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan rahmat dan rahmatnya, mereka tidak diberikannya seperti itu, tapi dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru ketika Allah memerintahkan ini, hancurkan ini, meninggalkan. Alhamdulillah telah selesai kajian Islam pada siang hari ini. Insya Allah akan kita lanjutkan di minggu mendatang dengan narasumber yang sama, yaitu Ustaz Muhammad Al-Fatrami MA. Bagi Anda yang ingin hadir dan menyimak langsung ataupun ingin konsultasi tatap muka dengan beliau, silahkan nanti hadir ke kantor kami di Yayasan Qalbun Salim Global di Ruko Garden A1 nomor 18, lebih tepatnya di Ruko Baratnya Icon Mall Gresik. Sekian, terima kasih. Sampai ketemu lagi di minggu mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.